sahabat Bepom, selamat datang di episode perdana Lensa Bepom Batam, layanan edukasi netizen sehat dan aman. Bersama saya, Febrina, dan narasumber kita yaitu Kepala Balai POM di Batam, Bapak Mustafa Anwari. Selamat siang Bapak, apa kabar Pak? Selamat siang Mbak Febi, kabar baik dan sehat selalu. Wih, luar biasa ya Pak. Sesuai dengan judul podcast kita nih Pak, sehat dan aman. Sahabat Bepom, di episode perdana ini, Lensa Bepom Batam akan menjawab frequently asked question atau pertanyaan yang paling sering diajukan oleh sahabat Bepom di sosial media. Langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Nah, itu dia Pak, pertanyaan yang pertama. Bepom itu kerjanya ngapain aja sih Pak? Kalau membahas terkait dengan pekerjaan, ya sesuai dengan peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, di mana tugas daripada Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu melakukan pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu hanya obat dan makanan saja atau ada produk lain ya Pak? Soalnya saya pernah dengar juga kalau kosmetik, skincare itu juga perlu ada Bepomnya. Iya, jadi untuk obat ini ada penjabarannya, meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Jadi seperti jamu, obat herbal, skincare itu masuk dalam pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Baik, nah ini menyambung ke pertanyaan yang kedua nih Pak. Oke, fast food ya Pak. Emang fast food itu harus ada Bepomnya juga ya Pak? Atau produk makanan itu apa aja sih Pak yang masuk dalam pengawasan Bepom? Baik, jadi makanan yang beredar di wilayah Indonesia itu harus mempunyai izin edar dari Badan POM, ya. Baik itu yang diproduksi di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi ada pengecualian kategori sesuai dengan peraturan Badan POM nomor 23 tahun 2023 tentang registrasi pangan olahan, di mana ada beberapa produk pangan yang tidak wajib izin dari Badan POM. Antara lain adalah pangan olahan yang mempunyai masa simpan kurang dari 7 hari, ada bahan baku pangan yang tidak dijual secara langsung kepada konsumen, pangan olahan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli, misalkan Mbak Febri beli es teh gitu ya di tepi jalan, itu langsung kemasannya disil, siap dikonsumsi, dan itu termasuk yang dikecualikan. Dan tadi yang Mbak Febri sampaikan termasuk pangan siap saji atau fast food. Oh ya Pak, balik lagi nih ke pertanyaan yang pertama. Tadi belum dijelaskan ya Pak secara detail nih. Jadi pengawasan obat dan makanan ini seperti apa sih Pak mekanismenya? Ya baik Mbak Febri. Jadi Badan POM itu mengawasi produk-produk obat dan makanan sebelum dan sesudah beredar di pasaran. Dan untuk mendapatkan izin edar, produk obat dan makanan perlu diregistrasikan terlebih dahulu untuk dilakukan evaluasi keamanan, mutu, dan juga khasiatnya. Bukan hanya produk saja yang dievaluasi, bahkan iklan obat, obat bahan alam, dan iklan suplemen kesehatan itu harus diregistrasikan terlebih dahulu sebelum disiarkan agar informasi yang disampaikan kepada publik tidak menyesatkan. Setelah berhasil untuk mendapatkan izin edar dan beredar di pasaran, Badan POM akan melakukan namanya sampling produk obat dan makanan secara berkala untuk dilakukan pengujian demi memastikan bahwa keamanan dan mutunya tetap terjamin. Dan di samping itu petugas juga memeriksa label produk untuk memastikan
bahwa semua informasi produk sesuai dengan ketentuan dan tidak ada informasi yang bombastis atau informasi yang sifatnya itu menyesatkan. Selanjutnya, Badan POM juga melakukan pemeriksaan ke sarana produksi dan distribusi untuk memastikan proses produksi maupun distribusi dijalankan secara baik dan konsisten dalam rangka menjaga keamanan mutu dan khasiat obat dan makanan. Oke, langsung kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini tentang produk yang tidak memenuhi syarat ya Pak. Yang dia itu sudah lolos BPOM Pak, sudah ada BPOM-nya. Kemudian sudah dijual, beredar di pasaran. Tapi kemudian kok sama BPOM ditarik lagi. Itu kenapa ya Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Dan selanjutnya, bisa nggak sih Pak dicegah? Jadi seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa produk sebelum beredar di pasaran tentunya harus mendapatkan izin dari Badan POM. Dan di dalam melakukan proses perizinan ya untuk mendapatkan izin dari Badan POM tentunya melalui berbagai macam verifikasi ya, baik itu dari sisi produknya maupun dari sisi sarana produksinya. Nah, kenapa tadi disampaikan, kenapa kok ada produk yang sudah beredar di pasaran ternyata tidak layak misalkan ya, ataupun tidak sesuai pada saat mendapatkan izin edar. Nah, tentunya itulah fungsi dari Badan POM. Badan POM tidak hanya sebatas memberikan izin ya, tapi juga melakukan pengawasan pada saat produk itu beredar di pasaran untuk memastikan bahwa produk itu ya, produk yang diedarkan itu masih sesuai dengan pada saat produk itu didaftarkan ya. Kita bisa melihat bahwa bisa saja pelaku usaha itu memanipulasi terkait dengan komposisinya dan sebagainya. Makanya perlu adanya pengawasan secara berkala terkait dengan produk-produk yang ada di pasaran tersebut yang kita istilahkan dengan istilah pengawasan secara post market tersebut. Dan tentunya produk-produk yang ada di pasaran yang bermasalah tersebut akan dilakukan penarikan, dan Badan POM akan melakukan yang disebut dengan public warning ya, memberikan public warning supaya masyarakat atau konsumen mengerti terkait dengan produk-produk yang bermasalah tersebut. Ya, seperti contohnya ya, kasus terbaru terkait dengan penarikan produk-produk minuman serbuk. Ya, di situ dijelaskan bahwa produk tersebut menggunakan komposisi yang tidak sesuai dengan komposisi yang disetujui pada saat registrasi. Produk-produk tersebut juga mencantumkan peruntukan untuk ibu hamil dan menyusui serta klaim sebagai ASI booster. Tentunya yang tidak sesuai dengan label yang disetujui oleh Badan POM pada saat mengajukan registrasi di Badan POM. Oh gitu ya Pak, makanya itu pentingnya pengawasan post market itu. Kalau ada produk yang komposisinya sudah berbeda, itu bisa ketahuan ya Pak. Oke, sekarang kalau mencegah nih Pak, gimana Pak? Sahabat Badan POM bisa cek produk obat dan makanan melalui aplikasi BPOM Mobile. Di sini kita bisa tahu produk yang sudah mendapat izin edar Badan POM. Selain itu, bisa juga untuk melaporkan produk obat dan makanan yang tidak terdaftar atau produk dengan label yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pilih menu scan produk dan arahkan kamera pada barcode yang tersedia pada label kemasan. Tunggu hingga hasil identifikasi keluar. Jika produk terdaftar, akan muncul produk dikenali. Kemudian klik cek detail untuk melihat apakah data yang tersedia pada aplikasi BPOM Mobile sama dengan data yang tertera pada label kemasan.
Nah, selain itu, sahabat BPOM juga bisa melihat nomor izin edar menggunakan cek NIE. Pilih kategori, nomor registrasi, dan memasukkan nomor registrasi yang tertera pada label kemasan. Jika informasi produk yang tersedia pada aplikasi BPOM Mobile sama dengan informasi produk yang tertera pada label kemasan, maka nomor izin edar yang tertera tersebut asli dan produk tersebut telah memiliki izin edar. Jangan lupa download ya aplikasinya Sahabat BPOM. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak dari saya. Kalau misalnya netizen Sahabat BPOM menemukan di lapangan ya, beli di supermarket atau di toko-toko gitu ya, ada produk obat ataupun makanan yang ternyata tidak sesuai standar nih Pak. Apa sih yang harus Sahabat BPOM lakukan? Apakah post di sosial media diviralkan gitu Pak, atau seperti apa? Iya, Sahabat BPOM bisa menghubungi melalui kontak berikut ya. Bisa melalui telepon, SMS, email, bahkan melalui WhatsApp, dan juga melapor melalui laman bpom.lapor.go.id. Untuk selanjutnya dapat kita tindak lanjuti sehingga produk yang tidak memenuhi syarat tersebut dapat ditarik dari peredaran dan tidak menimbulkan risiko yang lebih luas di masyarakat. Nah, itu untuk seluruh Indonesia ya Pak. Kalau misalnya ini kan BPOM Batam ya Pak, kalau menemukan produknya itu di daerah Kepri ya, daerah pengawasannya BPOM Batam, bisa datang langsung kah atau hubungin juga kemana ya Pak? Iya, benar sekali Mbak. Jadi bisa datang langsung ya ke Balai POM di Batam atau menghubungi call center sebagai berikut. Baik, demikian episode pertama Lensa BPOM Batam. Terima kasih Pak Mus telah hadir dan menambahkan insight baru Pak untuk para netizen nih, sahabat BPOM di luar sana, supaya menjadi konsumen yang lebih sehat dan aman. Sebelum ditutup Pak, ada closing statement mungkin Pak? Iya, untuk seluruh masyarakat atau konsumen, ada slogannya dari Badan POM, yaitu jadilah konsumen yang cerdas dalam memilih dan juga mengkonsumsi obat dan makanan dengan selalu cek klik ya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa, sehingga terhindar dari bahaya obat dan makanan yang mengganggu kesehatan. Baik, Terima kasih Pak. Jangan lupa like, subscribe, dan boleh komen untuk request nih topik episode berikutnya dan sampai BPOM Batam apa ya. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi supaya lebih update seputar info pengawasan obat dan makanan. Sampai jumpa di episode berikutnya.